Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, salam sejahtera. Pemberita firman dan pelayan liturgi menyambut dengan penuh sukacita kehadiran saudara-saudara untuk mengikuti ibadah hari Minggu kedua sesudah Pentakosta dan memakai tata ibadah dalam rangka bulan Pelkes GPIB di GPIB Jemaat Bukit Muria dari rumah masing-masing. Kiranya ibadah ini menjadi pertemuan, perayaan, dan pengucapan syukur yang berkenan kepada Tuhan. Dan kiranya membawa berkat bagi kehidupan kita di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Pemberita firman dalam ibadah ini adalah Pendeta Martin Leiwakabesi, Ketua 1 Majelis Sinode GPIB yang ke-20. Terbentang luas ladang pelayanan dan kesaksian GPIB. Melewati jalan-jalan berlumpur, berbatu, dan sulit untuk dilalui. Menyeberangi sungai-sungai yang tenang, panjang, namun kadang mencekam. Menembus gunung-gunung yang terjal dan tak biasa untuk dijangkau. Menyusuri lembah-lembah yang dingin dan sepi. Tampaknya tidak ada harapan. Tampaknya tidak ada damai. Tampaknya semua serba terbatas. Tetapi syukur kepada Tuhan yang tetap memelihara umat-Nya dan tetap memegang perjanjiannya. Tidak sekalipun Tuhan membiarkan umat-Nya berjalan sendiri. Dalam keadaan yang tak mudah, Tuhan tetap memegang janji-Nya dan menghadirkan damai sejahteranya bagi umat yang dikasihinya. Damai sejahtera yang membuat umat Tuhan di berbagai wilayah pelayanan dan kesaksian dapat tetap bertahan dan berjuang untuk kemandirian. Marilah mengucap syukur pada Allah atas janji setia-Nya pada umat yang berharap hanya kepadanya. Kasih setia Tuhan membuatku teguh. Kasih setia Tuhan ajaib bagiku. Kasih setia Tuhan melampaui akalku. Kasih setia Tuhan tiada taranya. Kasih setia Tuhan betapa indahnya. Kasih setia Tuhan membuatku tentram. Kasih setia Tuhan sungguh kokoh dan ajaib. Kasih setia Tuhan abadi selamanya. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Umat, marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Marilah kita menghadap Tuhan dengan menyanyi dari Gita Bakti 24, bait 1 dan 2,
Mari menghadap Allah. Mari menghadap Allah, pujilah Dia, Yesus Tuhanmu, bersama beribadah. Angkat suaramu, nyanyi gembira, kita semua jadi satu, satu di dalam kasih-Nya. Tiada lagi perbedaan, sebagai anak-anak-Nya. Mari berpadu suara, nyanyikan haleluya. Buang dendam di hati, jangan kau bawa, jangan kau simpan, ampunilah dahulu. Jika di hati ada amarah, isi hatimu Tuhan tahu, janganlah kau sembunyikan. Agar kau dapat beribadah, tiada ganjalan apapun. Mari berpadu suara, nyanyikan haleluya. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan. Ia menjadikan langit dan bumi. Nats pemimpin kita terambil dari Ibrani pasal 12 ayatnya yang ke-14. Ibrani 12 ayatnya yang ke-14. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun melihat Tuhan. Sekarang terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Haruslah Yesus sepenuhnya hidup di dalam diriku, dalam kata dan tindakan, waktu tidur atau jaga, Yesus hidup dalamku. Ku harus hidup sepenuhnya di dalam Yesus Tuhanku, dalam kasih kebenaran, pengampunan, kekudusan, dalam Yesus hidupku. Dengan rasa sesal dan malu, dan dengan kerendahan hati, marilah mengaku atas segala dosa kita. Kita berdoa. Allah yang mengasihi kami mengaku bahwa kami telah berdosa di hadapan-Mu, di dalam hati, kata, dan perbuatan. Kami mudah berkata-kata dan lambat untuk mendengar, apalagi untuk bertindak. Kami mudah menyampaikan rasa prihatin
namun sulit memberi diri untuk melayani. Kami mudah menyampaikan kritik tajam bagi pelayanan dan kesaksian, tetapi lambat untuk mengulurkan tangan dan bantuan bagi pembangunan gereja Tuhan. Tak jarang hati kami penuh benci, perkataan kami melukai hati, dan perbuatan kami dikuasai dengki. Untuk segala dosa dan kesalahan kami mohon, ampunilah kami. Ya Tuhan, kami mengaku berdosa di dalam hati, di kata dan di tindakan. Ampunilah dosa kami. Allah yang mengasihi kami mengaku bahwa kami telah berdosa di hadapan-Mu. Kami tidak sungguh-sungguh mengasihi sesama kami. Kami hanya memenuhi kepentingan diri dan memuaskan kehendak kami. Kami memperkaya diri, namun lupa untuk hadir memberkati. Kami sibuk membangun kemegahan gedung gereja yang tinggi, namun lupa untuk membangun pribadi-pribadi berpotensi. Kami memusatkan pembangunan jemaat di kota-kota besar, namun lupa pada mereka yang ada di wilayah-wilayah pelayanan dan kesaksian. Untuk kegagalan kami, untuk mengasihi sesama kami mohon, ampunilah kami. Betapa lama ya Tuhan, tak sungguh kami kasihi sesama kami di dunia. Ampunilah dosa kami. Allah yang mengasihi kami mengaku bahwa kami telah berdosa di hadapan-Mu. Kami mohon, anugerahi kami pengampunan-Mu ya Tuhan, dan mampukan kami untuk menjalani panggilan dan pengutusan sebagai gereja Tuhan kemanapun Tuhan tempatkan kami. Ingatkan kami untuk senantiasa hidup dalam damai-Mu dan menghadirkan damai-Mu dalam diri kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami, ampunilah kami. Amin. Betapa lama kesumat merusak hati nurani, demi pengasihan Kristus, ampunilah dosa kami. Berita anugerah kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat. Disampaikan berita anugerah pengampunan seperti tertulis di dalam Mazmur 32. Jika Bapak Ibu dan saudara-saudara membuka Alkitab Mazmur 32, ayatnya yang ke-1 sampai ayatnya yang kedua. Mazmur 32, ayatnya yang ke-1 sampai dengan ayatnya yang kedua, yang menyatakan dari Daud, nyanyian pengajaran, berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia
yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan, dan yang tidak berjiwa penipu. Berdasarkan firman Tuhan itu, sebagai pelayan Yesus Kristus kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Mengalir dalam hatiku ceria dan damai kekal. Ku nyanyikan damai besar, anugerah kasih Allah. Damai, damai, kasih yang sungguh ajaib. Betapa besar kasih-Nya, anugerah kasih Allah. Ku diberi mahkotanya dan damai dalam jiwaku. Berkat-Nya berlimpah penuh, anugerah kasih Allah. Damai, damai, kasih yang sungguh ajaib. Betapa besar kasih-Nya, anugerah kasih Allah. Sekarang dengarlah perintah hidup baru. Mari berdiri untuk mendengarkan perintah hidup baru seperti tertulis dalam Galatia pasal yang ke-6, surat Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia. Galatia pasal 6, ayatnya yang ke-1 sampai ayatnya yang ke-10. Galatia pasal 6, ayatnya yang ke-1 sampai ayatnya yang ke-10. Jika Bapak Ibu sudah mendapatnya, mari saya baca bagi Bapak Ibu. Galatia 6 ayat 1 sampai 10 yang menyatakan, saling membantulah kamu. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikian kamu memenuhi hukum Kristus. Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Baiklah, tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Sebab tiap-tiap orang memikul tanggung jawabnya sendiri. Dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Janganlah sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditaburkan orang itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam daging, ia akan menuai kebinasaan dari daging. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Kiranya Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia.
Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Persiapkan hati, kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Mari kita berdoa, memohon tuntunan dan penyertaan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa yang rahmani, dalam kegelapan jasmani mata kami tidak bisa melihat. Dalam kegelapan rohani hati kami juga tidak bisa melihat. Akibatnya kami tidak bisa melihat faedah dari firman. Sehingga kalau kami membaca, kami tidak melihat manfaatnya. Karena itu terangilah hati kami dengan Roh-Mu supaya kami membaca firman dengan teliti dan memahaminya. Lalu kami mampu melaksanakan firman itu sebagai petunjuk langkah kaki kami. Supaya di jalan hidup ini kami tidak tersandung atau terantuk. Kami tidak tergelincir atau terpuruk. Dan biarlah firman-Mu itu sendiri kemudian menjadi pelita bagi kaki kami dan terang pada jalan kami. Dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup, kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Bacaan Alkitab hari ini dari kitab Kejadian pasal 31 ayat 43 sampai 50. Kitab Kejadian pasal 31 ayat 43 sampai 50 yang menyatakan, lalu Laban menjawab Yakub, perempuan-perempuan ini anakku, dan anak-anak lelaki ini cucuku, dan ternak ini ternakku. Bahkan segala yang kau lihat di sini adalah milikku. Jadi, apakah yang dapat ku perbuat sekarang kepada anak-anakku ini, atau kepada anak-anak yang dilahirkan mereka? Maka sekarang, marilah kita mengikat perjanjian, aku dan engkau, supaya itu menjadi kesaksian antara aku dan engkau. Kemudian Yakub mengambil sebuah batu dan didirikannya menjadi tugu. Selanjutnya berkatalah Yakub kepada sanak saudaranya, kumpulkanlah batu. Maka mereka mengambil batu dan membuat timbunan, lalu makanlah mereka di sana di dekat timbunan itu. Laban menamai timbunan batu itu Yegar Sahaduta, tetapi Yakub menamainya Galet. Lalu kata Laban, timbunan batu inilah pada hari ini menjadi kesaksian antara aku dan engkau. Itulah sebabnya timbunan itu dinamainya Galet dan juga Mespa, sebab katanya, Tuhan kiranya berjaga-jaga antara aku dan engkau apabila kita berjauhan. Jika engkau menggaibkan anak-anakku, dan jika engkau mengambil istri lain di samping anak-anakku ini, ingatlah, walaupun tidak ada orang dekat kita, Allah juga yang menjadi saksi antara aku dan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu. Dan ucap syukurlah kepada Allah.
Kepadamu puji-pujian, mada syukur dan segala kemuliaan. Ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal selama-lamanya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, setiap orang, siapapun dia, pangkat, tidak ada pangkat, status, maka pasti merindukan yang namanya damai sejahtera. Tidak ada orang hidup di dalam dunia ini tidak merindukan damai sejahtera. Siapapun dia merindukan damai sejahtera. Karena apa artinya Bapak, Ibu, dan saya memiliki segala sesuatu, tapi kalau tidak ada damai sejahtera dalam hidup kita, maka hidup kita akan menjadi hampa. Hidup kita akan menjadi kering dan tidak pernah menjadi berarti bagi orang lain. Mungkin hari ini Bapak, Ibu, dan saya tidak sehebat orang lain. Mungkin hari ini Bapak, Ibu, dan saya tidak sekaya orang lain. Mungkin hari ini Bapak, Ibu, dan saya tidak mempunyai kelebihan dibandingkan orang lain. Tapi yang penting Bapak, Ibu, dan saya memiliki rasa syukur. Tapi ingatlah, memiliki rasa syukur bukan berarti lalu kemudian Bapak, Ibu, dan saya terbebas dari persoalan. Memiliki rasa syukur bukan berarti Bapak, Ibu, dan saya bebas dari pergumulan dan tantangan. Tidak. Semakin Bapak, Ibu, dan saya dalam rasa syukur, semakin pergumulan dan tantangan itu juga datang silih berganti dalam kehidupan Bapak, Ibu, dan saya. Tapi ingatlah, karena Bapak, Ibu, dan saya memiliki rasa syukur, Bapak, Ibu, dan saya memiliki damai sejahtera dalam hidup Bapak, Ibu, dan saya, maka kita tidak pernah kehilangan yang namanya rasa syukur. Ada pergumulan, ada tantangan, tapi karena Bapak, Ibu, dan saya memiliki damai sejahtera, maka Bapak, Ibu, dan saya tidak pernah akan kehilangan yang namanya rasa syukur. Dan sukacita tetap hadir di dalamnya. Tapi ingatlah bahwa damai sejahtera itu tidak ujuk-ujuk turun dari langit, hati-hati Bapak, Ibu. Tapi damai sejahtera itu harus diupayakan. Damai sejahtera itu harus diperjuangkan. Bahkan damai sejahtera itu harus ditumbuh kembangkan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Ibarat kalau sebuah tanaman, jika Bapak, Ibu, dan saya tanam tanaman, lalu kemudian Bapak, Ibu, dan saya harapkan tanaman itu tumbuh subur, lalu kemudian berbuah lebat, lalu Bapak, Ibu, biarkan tanaman itu begitu saja, apakah dia akan tumbuh dan berbuah lebat? Tentu tidak, kan Bapak, Ibu. Bapak, Ibu, harus merawat tanaman itu, Bapak, Ibu, harus menyiram tanaman itu, Bapak, Ibu, harus memupuk tanaman itu. Lalu kemudian tanaman itu boleh tumbuh, daun lebat dan berbuah lebat. Itu kira-kira juga yang terjadi dalam perjalanan hidup Yakub bersama dengan Laban. Kalau membaca cerita ini Bapak, Ibu, ibarat kita menonton sinetron. Di dalamnya ada trik-trik yang luar biasa terjadi. Ada yang namanya merpati ingkar janji. Ada kebohongan, ada kepalsuan, dan segala macam terjadi di dalamnya Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Tapi apa yang terjadi jika Allah bekerja di dalamnya? Ada kebencian, ada dendam. Tapi luar biasa adalah pada saat Allah bekerja di dalamnya, maka semuanya menjadi sirna. Dan masing-masing boleh menghadirkan damai sejahtera. Memang kalau membaca dari perikop kita hari ini, dari perikop kita kejadian yang kita boleh baca tadi, ayat kejadian 31 ayat 43, suka tidak suka kita harus melihat perikop sebelumnya, karena tanpa itu Bapak, Ibu, tidak bisa memahami. Makanya saya mulai dengan ini saja. Ya. Pada saat Yakub punya kerinduan untuk meninggalkan Laban, tapi selalu dihalangi-halangi dengan segala macam trik-trik. Lalu suatu saat, pada saat Yakub melihat Laban sedang mengutik bulu domba bersama dengan anak-anak dan pegawainya,
kesempatan itu dipakai oleh Yakub untuk lari dengan istri, anak, dan seluruh kawanan ternak mereka. Tapi kalau dibaca sebenarnya bukan hanya lari, tetapi Allah juga yang menyuruh. Kalau Bapak Ibu baca perikop sebelumnya, Allah bilang, Yakub, pergi keluar dari sini. Aku menyertai perjalanan luar biasa Bapak Ibu. Allah punya rencana yang luar biasa. Allah menuntun dan menyertai Yakub luar biasa. Dan pada saat Yakub sudah lari, kemudian Laban tahu bahwa Yakub sudah lari. Dia mengumpulkan keluarga, lalu kemudian dia kejar. Firman Tuhan katakan 7 hari 1 minggu setelah itu dia bertemu dengan Yakub. Tapi ada pekerjaan Allah yang luar biasa. Sebagaimana Allah bekerja dalam diri Yakub, katakan, Yakub pergi, aku menyertai kamu. Maka Allah juga bekerja dalam diri Laban. Firman Tuhan sebelumnya katakan, pada saat Yakub 1 hari sebelum bertemu, Laban bertemu dengan Yakub, Allah hadir dalam mimpi Yakub pada malam hari. Allah bilang, Laban, jika engkau sampai bertemu dengan Yakub, pertama, engkau tidak boleh marah, engkau tidak boleh marah-marah kepada Yakub. Yang kedua, engkau tidak boleh ambil apapun juga yang ada pada dia. Dan yang ketiga, jangan suruh dia balik lagi kepada engkau. Biarkan dia pergi. Laban hadir dan sampai bertemu dengan Yakub. Dia mau marah, wajar saja dia marah, kan begitu Bapak Ibu. Tapi karena Allah sudah punya peran, Allah yang bekerja di dalamnya, lalu kemudian Allah hadir, maka Laban tidak bisa marah. Laban sampai, lalu kemudian Laban bercakap-cakap. Akhirnya yang menjadi alasan untuk Laban menahan Yakub adalah ada biala atau Baal yang dimiliki oleh mereka dulu, kepercayaan mereka yang dibawa. Rupa-rupanya bukan Yakub yang bawa itu Rahel, istrinya. Lalu kemudian digeledah semua, Yakub bilang, geledah semuanya, kalau ada ambil. Nggak dapat satupun juga. Ya. Rupa-rupanya Rahel menyimpan patung itu di pelanak daripada unta. Lalu kemudian dia duduki. Dan pada saat itu Rahel ada dalam keadaan haid atau datang bulan. Tradisi saat itu jika orang ada dalam keadaan haid dan datang bulan, maka semuanya najis. Dan apapun yang dia duduki juga adalah najis. Karena itu Laban bilang, gak mungkin lah ya, dewa itu diduduki dengan yang najis. Lalu akhirnya mereka selamat. Terjadi dialog antara Yakub bersama dengan Laban. Dan dalam dialog itu lalu kemudian Laban bilang, kita tidak usah lagi ada dalam permusuhan. Mari kita ada dalam damai. Satu catatan yang aku minta, jangan engkau sia-siakan istri dan anak-anak. Mereka ada dalam sebuah kesatuan dalam perjanjian yang luar biasa Bapak Ibu. Firman Tuhan katakan lalu kemudian mereka diikat dengan sebuah perjanjian. Mereka menyusun batu, kalau Bapak Ibu baca dalam perikop kita pada hari ini. Ya. Mereka sepakat. Ya. Laban katakan bahwa semua milik Yakub adalah milik Yakub seutuhnya. Laban tidak mau lagi berbuat jahat kepada menantunya, anak maupun cucu-cucunya. Karena itu ia mengusulkan sebuah perjanjian. Ya. Benarlah dari sekarang sampai selama-lamanya mereka tidak akan bermusuhan lagi. Tapi mereka harus hidup dalam damai. Yakub juga menerima usulan itu lalu mendirikan sebuah batu sebagai tanda perjanjian. Dalam bahasa Ibrani tumpukan batu disebut dengan Gal-ed yang artinya tumpukan saksi. Lalu kemudian dalam bahasa Aram disebut dengan Jagar Saudata yang juga artinya hampir sama dengan Gal-el. Tapi Bapak Ibu, isi dari perjanjian itu, awal dari kata-kata perjanjian itu begitu luar biasa. Karena dimulai dengan kata begini. Kalimat, Tuhan kiranya berjaga-jaga antara aku dan engkau. Di antara kami berdua, Tuhan kiranya berjaga-jaga di antara Yakub dan di antara Laban. Dan kalau Tuhan berjaga-jaga, maka mereka akan ada dalam sukacita dan damai sejahtera. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, satu hal yang harus Bapak Ibu dan saya ingat dalam kehidupan kita,
bahwa menjalani hidup sebagai orang percaya ini tidak pernah lepas dari masalah. Tapi di tengah-tengah pergumulan dan masalah, ingatlah Bapak Ibu dan saya, jangan pernah kehilangan pengharapan. Sama seperti Yakub tidak pernah kehilangan pengharapan, walaupun ditipu, walaupun diperlakukan tidak baik, tetapi Yakub tidak pernah kehilangan pengharapan, karena dia percaya Allah adalah Allah yang setia dalam hidupnya. Karena itu jika berbagai kekecewaan, kesulitan dan kegagalan mendera hidup Bapak Ibu dan saya, jangan pernah sekalipun harapan kita pupus, apalagi lenyap. Seperti Rasul Paulus dalam 2 Korintus 4 ayat 8 katakan, dalam segala hal kami ditindas namun tidak terjepit, kami habis akal namun tidak putus asa. Ingatlah Bapak Ibu dan saudara-saudara, bukankah setelah hujan langit akan kembali cerah dan udara terasa lebih sejuk? Tidak ada yang abadi dalam dunia ini, termasuk derita abadi, termasuk masalah abadi, termasuk nestapa abadi. Tidak ada kesusahan yang tidak terkeputuskan. Segala sesuatu akan ada akhirnya. Dengan demikian harapan kita tidak pernah akan hilang, karena Tuhan hadir di dalamnya. Betul, sama seperti Yakub, tidak ada jaminan bahwa perlu terus berpegang dengan Allah lalu kemudian lepas dari pergumulan. Tidak, Yakub tetap ada dalam pergumulan. Tapi aku percaya Allah tidak pernah meninggalkan dia. Di tengah-tengah bulan Pelkas ini, firman ini menguatkan kita semua. Apa itu? Bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita. Di tengah-tengah pergumulan dan persoalan yang luar biasa berat karena COVID-19, Allah tidak pernah meninggalkan kita. Bagi rekan-rekan pendeta yang ada di pos-pos pelayanan, ingatlah, dalam pelayanan yang begitu berat, Allah tidak pernah meninggalkan rekan-rekan. Allah hadir dan memberikan kekuatan. Janji Allah kepada Yakub adalah janji yang sama. Dan janji itu juga berlaku dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Karena itu rekan-rekan yang ada melayani di pos-pos pelayanan, percayalah bahwa kasih setia Allah tetap hadir dalam kehidupan rekan-rekan, sehingga rekan-rekan masih tetap mampu untuk hidup dalam persekutuan dengan Tuhan. Yang kedua, firman Tuhan mengajak kita, jika kita ingin menghadirkan damai sejahtera dalam kehidupan kita, maka dalam gereja ini jangan ada kata paling. Yang ada dalam gereja ini ada kata saling melayani, saling menguatkan satu dengan yang lain. Karena setiap keberhasilan kita capai, setiap keberhasilan yang kita kerjakan di tengah-tengah dunia ini, maka ingatlah, itu bukan karena usaha kita, tapi karena campur tangan Tuhan, tapi buah kerjasama antara Tuhan bersama dengan kita semua. Mari kita harus belajar benar-benar jika kita ingin menghadirkan damai sejahtera dalam kehidupan kita. Jauhkanlah dari yang namanya kepentingan diri sendiri, tetapi mau melihat juga kepentingan orang lain. Jangan dalam hidup Bapak Ibu dan saya ada sifat yang namanya mementingkan diri dan kepentingan diri, tetapi melihat juga kepentingan orang lain. Sama seperti relasi antara Yakub bersama dengan Laban. Maka marilah bersama dalam kehidupan orang percaya, ada kedamaian terjadi antara Laban bersama dengan Yakub, karena ada dalam kerendahan hati, mau menerima, memaafkan satu dengan yang lain. Damai itu tercipta, Allah sudah mendamaikan Bapak Ibu dan saya dengan dia. Lalu apakah kita membiarkan damai Allah itu berlalu begitu saja? Saya pikir tidak. Allah sudah mendamaikan Bapak Ibu dan saya. Karena itu dia mengulurkan tangan bagi Bapak Ibu dan saya. Lalu Bapak Ibu dan saya menyambut tangan Allah. Dan terjadilah perdamaian antara kita dengan Allah. Tapi pertanyaannya, sudahkah kita berdamai dengan sesama? Dan sudah kita berdamai dengan diri sendiri? Karena bukan hanya dengan Allah, tapi juga damai itu diciptakan dengan relasi kita dimanapun kita berada. Jika kita sudah lakukan, maka Allah bilang, engkau sudah melakukan bagi aku, dan kemuliaan Allah akan nyata dalam hidup dan persekutuan. Amin.
agar kami hidup rukun, damai dan tentram, pun di mana kami ada, nyata kasih-Mu. Umat Tuhan, mari berdiri untuk mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut hendaknya masing-masing berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Alit langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk kembali. Mari satu hati kita berdoa dalam doa syafaat kita berdoa. Terima kasih ya Bapa, firman Tuhan boleh mengajarkan kami bahwa hidup bersama dengan Allah, hidup bersama dengan sesama adalah hidup untuk menghadirkan damai sejahtera. Kalau Yakub bersama dengan Laban mampu untuk menghadirkan damai sejahtera, maka pengalaman hidup kami semua juga bahwa kami juga harus mampu menghadirkan damai sejahtera dalam relasi satu dengan yang lain. Jika damai sejahtera itu ada, maka kebencian akan hilang, dendam akan hilang, tapi yang ada adalah sukacita bersama dengan Tuhan. Dan kami percaya, di tengah-tengah sukacita bulan Pelkes ini, kami diingatkan bahwa karya kasih Allah semakin nyata dalam kehidupan kami. Karena itu, kami senantiasa boleh menghadirkan sukacita dan damai sejahtera bagi banyak orang. Pengalaman iman Yakub mengatakan bagi kami semua, bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kami semua. Jika Allah berencana dalam hidup kami, maka Allah senantiasa menyertai dan menuntun kami. Sebagaimana Allah menyertai dan menuntun Yakub, maka kami percaya Allah juga menyertai kehidupan kami semua. Allah menyertai bangsa dan negara. Allah menyertai segala juga umat manusia di tengah-tengah dunia ini. Secara khusus Allah juga menyertai gereja Protestan Indonesia bagian Barat. Bahkan Allah juga menyertai bagi pelayanan-pelayanan yang ada di pos-pos Pelkes. Ya Bapa, sertai dan pimpin pertumbuhan dari pos-pos Pelkes. Sertai dan berkati jemaat bahkan pendeta-pendeta yang melayani di pos-pos pelayanan Tuhan. Mereka juga adalah bagian dari ujung tombak bagi pelayanan dalam jajaran gereja Protestan Indonesia bagian Barat. Biarlah dengan kegiatan bulan Pelkes yang kami lakukan selama bulan Juni ini, mengingatkan kami bagi jemaat-jemaat yang ada di kota-kota besar dalam kondisi pandemi COVID-19 ini memang berat Tuhan. Tapi kami diingatkan, kami tidak boleh lupa juga untuk membantu bagi pelayanan-pelayanan yang ada di pos-pos Pelkes. Tuhan berkati agar kebersamaan dalam jajaran GPIB berlanjut seturut dengan kehendak-Mu. Ya Bapa yang penuh dengan kasih, terima kasih untuk pelayanan di GPIB Bukit Moria. Tuhan berkati sertai pelayanan yang ada di dalamnya. Engkau boleh berkati ketua majelis jemaat, rekan-rekan pendeta jemaat, bahkan pendeta-pendeta saudara yang Tuhan hadirkan untuk melayani di GPIB Bukit Moria ini. Tuhan sertai, urapi dan bimbing mereka semua. Satu hal yang boleh nyata dalam hidup mereka, mereka boleh saling menopang, mereka boleh saling menguatkan satu dengan yang lain. Pada saat jemaat melihat karya itu, maka mereka katakan, Tuhan terima kasih, pelayanan yang ada di Bukit Moria seturut dengan kehendak. Bagi BPPJ, PMJ Tuhan, bahkan majelis jemaat Tuhan berkati, serta unit-unit misioner Tuhan berkati dan sertai. Bahkan BP Mupel Tuhan berkati dan sertai mereka semua. Biarlah di tengah-tengah kondisi seperti ini Tuhan, satu hal yang dibutuhkan bagi kami semua adalah bergandeng tangan untuk saling menopang dan melayani. Tanpa itu maka kami tidak mampu melayani bersama dengan Engkau. Bapa, kondisi pemerintahan bangsa dan negara kami yang menuju kepada tahap new normal ini Tuhan. Ya Bapa, new normal tapi sebenarnya tidak normal Tuhan. Karena kami harus beribadah dengan kondisi yang luar biasa Tuhan. Tapi kami percaya kalau kami mau masuk dalam new normal secara khusus dalam ibadah-ibadah kami,
Tuhan pimpin berkati kami semua supaya kami tidak sekedar masuk saja. Kami boleh mempersiapkan protap ini dengan baik. Kami boleh mempersiapkan semuanya Tuhan. Supaya jangan kemudian GPIB kembali dianggap sebagai klaster Tuhan. Tapi dengan panduan yang baik, sosialisasi kami yang baik, maka seluruh GPIB akan beribadah kembali dengan penuh sukacita. Dan hindar kami dari wabah COVID-19 ini Tuhan. Kami berdoa mereka yang menderita karena berbagai musibah dan wabah COVID Tuhan. Dampak ekonomi, dampak kesehatan, dampak sosial Tuhan. Bahkan banyak yang kehilangan pekerjaan Tuhan berkati sertai mereka, pimpin mereka. Bagi mereka yang ada dalam kondisi sakit Tuhan pulihkan dan sembuhkan mereka. Rekan-rekan pendeta pun Tuhan hadir di sana pulihkan mereka. Ya Bapa di surga, tim medis, perawat yang adalah garda terdepan dari pekerjaan di rumah-rumah sakit Tuhan lindungi dan sertai mereka semua. Mereka mempertaruhkan hidupnya untuk melayani. Karena itu Tuhan sertai, urapi dan lindungi mereka. Ya Bapa terima kasih untuk penyertaan-Mu bagi jemaat yang berulang tahun kelahiran maupun perkawinan. Biarlah di tengah-tengah kondisi ini mereka tetap bersuka cita. Tapi sukacita mereka tetap di dalam Tuhan. Berkati dan sertai seluruh kehidupan jemaat-jemaat kami yang ada dalam pergumulan. Jemaat-jemaat kami yang sakit Tuhan. Hadir pulihkan dan sembuhkan mereka. Ya Bapa di surga anak-anak kami yang sedang belajar di rumah melalui online. Mahasiswa-mahasiswa bahkan anak-anak kami yang akan masuk pada jenjang-jenjang lebih tinggi Tuhan. Berkati sertai mereka agar mereka boleh berhasil dalam pendidikan walaupun dalam kondisi pandemik ini Tuhan. Terima kasih Bapa untuk semua yang terjadi dalam kehidupan kami semua. Berkati bagi karyawan kantor Tuhan, berkati bagi rekan-rekan majelis yang hari ini melayani Tuhan, berkati pimpin mereka. Bahkan multimedia, bagi tim Tuhan berkati sertai pimpin, biarlah mereka boleh melayani dengan baik Tuhan. Mereka percaya mereka ada bagian alat dalam tangan Tuhan. Berkati juga pemandu lagu, organis dan semua yang terlibat Tuhan. Berkati sertai kami semua karena apa yang kami lakukan hari ini bukan karena kekuatan kami. Tapi apa yang kami lakukan hari ini karena campur tangan dan anugerah Tuhan yang hadir di dalamnya. Ya Tuhan dalam pengasihan-Mu kami mohon. Dengarkanlah doa kami. Peliharalah kami dalam Yesus Kristus Tuhan kami yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Marilah kita memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan yang akan digunakan untuk menunjang pekerjaan pelayanan dan kesaksian gereja. Apa yang kita berikan kepada Allah kiranya berpadanan dengan rasa syukur atas kasih dan pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita. Roma 12 ayat 1 yang menyatakan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Umat yang Tuhan kasihi, kami perlu sampaikan bahwa persembahan persepuluhan, persembahan syukur khusus untuk pengadaan lift, dan persembahan dalam ibadah hari Minggu ini dapat disampaikan melalui Bank BNI dengan nomor rekening 1176092 atas nama GPIB Bukit Moria.
Kami mohon setelah Bapak dan Ibu transfer dapat diinformasikan ke kantor Majelis Jemaat ke nomor HP 0853103817 atas nama Saudari Heni Lumiling. Kiranya Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Umat Tuhan, sementara kita memberikan persembahan syukur, kita memuji Tuhan dengan menyanyikan nyanyian Kidung Jemaat 365B bait 1 dan 2. Tuhan ambil hidupku. Tuhan ambil hidupku dan kuduskan bagimu, pun waktuku pakailah memujimu selamanya, memujimu selamanya. Tanganku gerakkanlah, kasih-Mu pendorongnya, dan jadikan langkahku berkenan kepadamu, berkenan kepadamu. Mari berdiri dan membawa persembahan dalam doa. Allah yang penuh kasih oleh anugerah-Mu, kami telah menerima segala yang baik dalam hidup kami. Untuk itu, terimalah ungkapan rasa syukur kami melalui persembahan syukur ini untuk dipakai dalam pelayanan yang menghadirkan damai-Mu. Terimalah pula persembahan hati kami ini ya Tuhan, dan layakkanlah untuk menjadi berkat dalam pelayanan dan kesaksian di gereja-Mu. Amin. Amin. Umat dipersilahkan duduk. Warta Jemaat Minggu 14 Juni 2020. Pertama, jemaat yang Tuhan kasihi, pada pagi hari ini dalam rangka bulan Pelkes, kita sudah dilayani oleh Pendeta Martin Laukabesi. Beliau adalah Ketua 1 Majelis Sinode GPIB ke-20. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih atas pelayanan Bapak Pendeta. Tuhan Yesus Kepala Gereja memberkati pelayanan Bapak Pendeta dan keluarga. Kedua, Majelis Jemaat Bukit Moria mengucapkan terima kasih kepada seluruh jemaat dan tamu jemaat yang sudah mengambil bagian dalam ibadah minggu kedua sesudah Pentakosta hari ini. Kiranya ibadah ini membawa berkat bagi hidup beriman kita. Selanjutnya, kami sampaikan kepada warga jemaat dan tamu jemaat GPIB Bukit Moria bahwa ibadah keluarga setiap hari Rabu selama pandemi COVID-19 ini dimulai tepat pada pukul 19 di rumah masing-masing dalam bentuk video streaming. Kami mohon perhatian jemaat dan tamu jemaat. Ketiga, memperhatikan kebijakan pemerintah sehubungan dengan pandemi COVID-19. Kami mengajak warga jemaat
dan tamu jemaat untuk bersama-sama melaksanakan PSBB dengan baik. Mari kita memperhatikan panduan protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah. Keempat, rencana ibadah di gereja. Ibadah di gereja akan dilaksanakan dan dimulai pada hari Minggu 5 Juli 2020 dengan memperhatikan protokol kesehatan dan catatan bagi jemaat dalam kondisi sakit, lanjut usia, ibu hamil, dan anak-anak harap beribadah melalui daring di kediaman masing-masing. Bagi jemaat yang kondisi tubuh sehat, dapat mengikuti ibadah di gereja berdasarkan protokol kesehatan dari pemerintah dan dari majelis sinode. Jemaat yang hadir harus memperhatikan: 1. Jemaat menjaga kebersihan sebelum memasuki ruang gereja, mencuci tangan, menggunakan sabun atau hand sanitizer. 2. Jemaat yang hadir wajib mengisi buku kehadiran ibadah. 3. Jemaat diwajibkan menggunakan masker. 4. Menghindari kontak fisik, bersalaman atau berpelukan, hanya menggunakan salam di dada atau namaste. 5. Wajib menjaga jarak 1 meter. 6. Menghindari berdiam lama di lingkungan gereja, baik di dalam maupun di halaman gereja. Yang kelima, pemberkatan perkawinan diumumkan untuk terakhir kali bila tidak ada halangan maupun keberatan dari jemaat, maka akan diteguhkan dan diberkati dalam perkawinan kudus Saudara Felix Ganda Kurniaman Sebua, Jemaat GPIB Bukit Moria, dengan Saudari Elizabeth Corina Lase, Jemaat GPIB Bukit Moria. Pengembalaan pernikahan Kamis 18 Juni 2020 pukul 10 WIB di GPIB Bukit Moria. Pemberkatan perkawinan Sabtu 20 Juni 2020 pukul 10 WIB di GPIB Bukit Moria. 6. Berita duka cita. Telah kembali ke pangkuan Bapa di sorga, Penatua Joshua Anggiatma Silaen, pada hari Rabu 10 Juni 2020, telah dimakamkan pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2020 di TPI Pondok Rangon. Almarhum adalah presbiter sektor pelayanan 3. Majelis dan jemaat menyampaikan turut berduka cita disertai doa kiranya Tuhan Yesus Kristus sumber penghiburan memberikan penghiburan kepada keluarga besar Silaen yang ditinggalkan. Yang ketujuh, Majelis Jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun perkawinan kepada Bapak, Ibu, Saudara, warga jemaat, dan tamu jemaat
yang berulang tahun kelahiran dan perkawinan dari tanggal 14 sampai dengan 20 Juni 2020. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara memasuki tahun usia yang baru. Atas perhatian jemaat dan tamu jemaat, kami ucapkan terima kasih. Amanat pengutusan umat Tuhan, mari berdiri. Pulanglah dengan penuh damai sejahtera dan jadilah pelaku firman Tuhan dalam kehidupanmu, keluarga, gereja, masyarakat, dan bangsa. Allah sumber rahmat dan karunia, inginkan umatnya rukun dan tentram, hidup berdampingan dalam kasih, saling menopang dan saling memberi. Mari membangun tatanan masyarakat agar hidup rukun, damai, adil, benar. Mari satu kata, satu rasa, kita mewujudkan kasih yang benar. Kita bersehati satu suara, mari agungkan Allah yang akbar. Mari membangun tatanan masyarakat agar hidup rukun, damai, adil, benar. Jemaat, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.